Selamat malam sahabat Hertalk dimanapun Anda semua berada. Apa kabarnya nih malam ini? Semoga semua dalam keadaan sehat di dalam anugerah Tuhan kita ya. Apakah semua sudah divaksin? Tentunya sesuai kategori yang sudah boleh menerima vaksinasi. Ya, jadi ada yang kita sudah mulai yang lalu itu dengan vaksinasi lansia. Kemudian tenaga pendidik, pelayan publik, ya, tokoh agama, dan yang sekarang sedang diprioritaskan adalah mereka yang berumur di atas 50 tahun. Jadi kami sangat berharap kalau jemaat sekalian di rumah itu semua juga sudah menerima vaksinasi dan memanfaatkan kesempatan ini. Nah, pada malam hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang ya bersama dengan Prof. Herdiman yang kita semua sudah kenal bersama, dan juga dengan Ibu Nita. Ya, selamat malam Prof. Selamat malam Bu Nita. Nah, kami sangat bersukacita ya kalau Prof juga untuk sekian kalinya bisa menemani kita berbincang-bincang masih dengan isu yang sedang aktual ini dan masih sepertinya masih belum akan berlalu dengan cepat nih ya Prof ya, seperti begitu. Nah, kita akan mulai aja nih Prof malam ini perbincangan kita. Jadi sepertinya kalau kita melihat nih Prof ya selama setahun ini, kelihatannya ini isu pandemik ini belum akan cepat berlalu nih Prof ya. Sepertinya kita nih akan tetap harus hidup berdamai nih dengan COVID ini. Nah, di sisi lain 1 tahun kita sudah melewati pandemi ini. Pasti di antara jemaat itu juga di satu sisi mungkin merasa udah 1 tahun toh kita oke aja. Tapi di sisi lain juga nggak sedikit mereka tuh yang terus khawatir. Gimana nih masa depannya nih kita nih? Apakah kita akan begini terus? Gimana tuh Prof? Kita untuk melihat ini kalau dari pandangan Prof. Herdiman yang mungkin banyak berkaitannya dengan kesehatan kali ya, Prof ya. Baik, Dr. Silvi, terima kasih. Selamat malam para audiens. Jadi rupanya situasi saat ini kalau kita lihat situasi di kita rasanya bahwa sekarang ini penyakit COVID ini sudah mulai nyebar ke daerah dan dari daerah sudah mulai berbalik. Memang kecenderungannya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya relatif berkurang. Tapi kelihatannya ini akan jangka panjang. Kita lihat pengalaman kalau kita baca yang di luar negeri. Malaysia yang tadinya tenang-tenang sekarang cukup heboh. India yang tadinya sudah bebas bahkan cukup heboh. Jadi bisa terjadi pukulan yang kedua kalinya atau serangan yang kedua kali. Dan kadang-kadang bisa lebih berat, bisa lebih ringan. So, penyakit ini juga ada korelasinya dengan mobilitas penduduk. Pergerakan ya, Prof, pergerakan ya? Penduduk ya. Ya, tapi di satu pihak kita lihat situasi yang optimis itu yang sudah melakukan vaksinasinya dengan sempurna seperti Israel. Sekarang dia udah bebas. Malahan dia sudah tanpa masker. Juga di Amerika saat ini sudah mulai dicoba tanpa masker, dan di beberapa kota yang mempunyai vaksin hampir sama dengan vaksin kita di Brazil. Di Brazil juga ada beberapa yang sudah dibebaskan. Jadi ada pihak satu optimis. Jadi kalau kita hidup bersama COVID ini, tetap bahwa kita harus waspada. Oleh karena itu kalau dengan kewaspadaan ini, kita harapkan bahwa jumlah penderita yang kena COVID ini makin lama berkurang dan satu waktu diharapkan habis. Ya. Itu barangkali prinsip di dalam hidup kita bersama COVID. Jadi kita tetap harus menjaga yang selalu dianjurkan oleh pemerintah itu. Ya. Tadi kan Prof menyinggung mengenai pergerakan ya. Jadi sebetulnya pergerakan itu bisa menjadi pemicu adanya gelombang kedua nih ya Prof ya, yang second wave itu ya. Seperti yang di India, kemudian yang di Malaysia juga. Nah, ini kan kita baru saja selesai nih, Prof. Walaupun memang pemerintah kan melarang ya mudik
gitu mudik kemarin di Lebaran. Tapi kan ternyata memang kita tidak bisa juga menutup mata, memang ada sebagian juga masyarakat kita yang masih mudik gitu. Nah, kira-kira kalau kita melihat fenomenanya sekarang tuh bagaimana tuh, Prof? Apakah dengan kembalinya mereka ini di masa-masa sekarang itu kita akan potensi second wave itu juga akan ada gitu, Prof? Terima kasih, Dr. Selvi. Kita punya pengalaman waktu Nataru. Libur Nataru itu cukup panjang. Dan ternyata terjadi juga gelombang yang kedua. Tapi puji Tuhan gelombang yang keduanya itu tidak seberat dengan yang dulu pertama kali kejadian, lebih menurun. Mungkin karena kita harapkanlah sebagian masyarakat cukup sadar, mengurangi pergerakan. Kedua juga kalau dia memang bergerak, menjaga jarak, kemudian memakai masker, cuci tangan dan lain-lainnya segala. Nah ini sekarang ini kita lihat faktanya. Sekarang liburan Lebaran ini. Dengan liburan Lebaran ini, kita lihat kemarin sebelum Lebaran, seminggu sebelum Lebaran, data-data kasus di Jakarta itu kita cuma 500. Sekitar 500-an, di bawah 1000 lah. Yang banyak itu justru di luar Jakarta. Seperti Jawa Barat, yang top Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Kemudian Riau itu hebat sekali itu. Riau dan Sumatera Barat. Jadi kita berharap bahwa dengan sehabis liburan Lebaran ini bahwa kejadian-kejadian angkanya akan mulai tidak sehebat seperti waktu Nataru. Tentu kan itu perbandingan. Makanya pemerintah selalu menekankan sekarang. Yaitu tolong jaga pergerakan. Kalau nggak penting tetap jangan keluar. Dan ini masih tetap berlaku loh. Ya. Walaupun sudah divaksin ya. Walaupun sudah divaksin. Di sini pun kalau nggak perlu ya kita jangan ke mall. Kalau nggak ada kepentingan khusus dan kalau pergi barangkali kita membatasi waktu. Remnya dari kita sendirilah. Jadi kita tetap harus jaga kalau nggak ada terlalu penting. Jangan pergi. Kalaupun harus pergi, tolonglah dibatasin waktunya. Jadi kita harus ada kesadaran sendiri di dalam pencegahan diri pribadi di samping yang lain-lainnya. Pembatasan waktu maksudnya kira-kira berapa lama range-nya, Dok? Ya, apakah outdoor atau indoor mempengaruhi juga gitu? Kan banyak orang yang sekarang kan relatif, itu betul. Mengalihkan gitu supaya ya udah kalau indoor kan resikonya lebih tinggi nih. Ya. Apakah kalau dengan outdoor akan lebih aman? Kuncinya adalah selalu kalau kita memasuki keramaian jelas ada risiko. Kalau kita mengurangi jumlah keramaiannya atau kita mengurangi waktu berkomunikasinya, persentasenya turun. Itu menguntungkan untuk kita. Sebetulnya kuncinya tinggal di situ aja. Crowd ya. Mengurangi waktu lah. Jadi tolong selama ini kita juga masih belum beramal sampai kapan ini. Tapi mudah-mudahan 2022 udah lebih reda. Banyak yang meramalkan 2025 ya. Sekarang sih kalau kita seperti di negara kita udah jangan punya cita-cita mau keluar negeri lah untuk jalan-jalan gitu. Kecuali yang sekolah memang masih bisa lolos gitu. Iya. Kalau seperti ke Amerika, kalau sampai ke Australia dikunci semuanya. Iya, Australia Singapura juga dikunci. Iya. Bahkan kita sekarang sendiri sejak 3 hari yang lalu kalau masuk ke Indonesia 2 minggu loh diisolasinya. Iya. Masuk ke hotel terus dikunci di sana. Hanya dikasih makan aja. Ke lobby aja nggak boleh. Iya sih memang pergerakan sih ya intinya ya pergerakan. Nah, cuma pergerakan ini, Prof, kalau di dalam konteks Indonesia ya jemaat kita di Ketapang ini juga, yang terutama ini kan yang sulitnya itu kan mengenai pembantu nih, Prof. Pembantu, suster, kayak seperti begitu. Nah, kira-kira tuh sebenarnya ada nggak sih, Prof, tahapan tuh yang aman, misalnya kalau misalnya jemaat kita tuh rekrut pembantu rumah tangga, ya atau misalnya perawat bayi, perawat orang tua, misalnya kayak begitu. Sebetulnya tuh tahapannya tuh seperti apa tuh? Apakah memang diisolasi dulu kah? Atau langsung antigen dulu kah? Atau langsung di PCR tuh lebih aman? Kira-kira gimana tuh, Prof? Apapun pembantu kita, ring 1 kita, baik supir, baik pengawas bayi, anak-anak, pembantu pengawas anak-anak atau pembantu perlakukan seperti kita sendiri. Begitu datang, ya kalau bisa di swab. Kenapa? Karena dia kan datang dari daerah, kemungkinan waktu daerah dia itu dia membawa.
kalau kita mau irit, lakukan swab antigen aja. Nah, kemudian setelah itu, sesudah kalau udah negatif, kita boleh kerja di belakang, tapi tetap pakai masker. Kira-kira seminggu sampai 10 hari. Kemudian masuk lagi, kita swab. Yang kedua kita swab aja langsung. Swab takutnya kan dapat di perjalanan belum sama inkubasi. Inkubasinya kan kira-kira 1 minggu. Nah setelah 1 minggu itu kita swab lagi. Maksudnya di antigen lagi? Swabnya PCR aja lah langsung. Yang kedua kali langsung pasti PCR. Kalau yang pertama boleh antigen karena kan orangnya itu masih di perimeter di luar kita. Tidak boleh masuk ke area kita dulu. Gitu kan? Dan yang kedua adalah dia kan kerjanya pakai masker. Nah yang kalau yang kedua udah negatif, kalau saya nganjurkan dia baru boleh lepas masker dan megang anak-anak seperti kita layaknya di dalam rumah. Dan itu kita perlakukan kalau kita ada saudara kita yang pergi keluar juga kita. Saya kira harus dilakukan. Lihat aja negara. Orang datang belum tentu sakit. Pada waktu berangkat itu udah dites negatif. 2 minggu harus. Iya. Di perjalanan dia menuju ke tempat kita ini yang mungkin. Entah di Vermont, entah di Hyatt, entah di Mercure, entah di mana itu. Oke. Jadi saya ulang dok, berarti kalau baru datang antigen dulu aja, stepnya gitu ya. Kalau bisa swab. Kalau bisa swab, oke. Ya. Setelah itu ada masa tunggu kira-kira 1 minggu sampai 10 hari, 7 sampai 10 hari. Kita lihat dulu mereka agak step aside. Kalau ada panas, cepat-cepat di swab. Oke, langsung. Kalau nggak ada panas, biarin sampai hari ke-10 baru di swab. Hari ke-10 selesai. Karena itu inkubasi selama kalau dia dapatnya di perjalanan. Nanti di traveling. Ya soalnya kan mempertimbangkan ini loh Prof. PCR itu kan apalagi kalau harus lumayan ya. Kali loh dilakukan. Iya, betul. Lumayan juga itu biayanya. Walaupun sekarang sih udah mulai turun ya, tapi tetap aja masih ratusan ribu seperti itu. Tapi saya himbau tetap lakukan. Orang itu kalau udah kena, meskipun dibayarin pemerintah, defek dan kolateral damage-nya itu berat. Apalagi yang harus membayar sendiri. Wah, berat sekali. Iya, sama efek samping kalau udah kena ya dok? Iya. Sembuhnya itu kayaknya nggak 100% ya? Betul, long COVID itu tetap ada defeknya, ada gejala sisanya. Gejala sisa. Gejala sisanya. Ya terutama ini buat jemaat tuh yang memang di rumahnya itu memang masih ada orang-orang tuh yang orang tua ya orang-orang yang dengan komorbid seperti begitu betul, ya. Betul. Itu. Nah. Ada juga begini, Prof. Saya tuh pernah baca juga begini. COVID ini membuat juga ya mereka-mereka itu yang punya komorbid, yang tadinya tenang, itu tuh jadi bangun gitu seolah-olah, Prof. Bener nggak? Terutama sih isu yang mengenai autoimun tuh, Prof. Yeah. Jadi ada mereka tuh yang bilang autoimun, yang selama ini sih sebelum COVID ini mereka merasa terkontrol sekali gitu, bahkan udah nggak pernah terpikirkan bahwa mereka tuh autoimun karena nggak pernah ada gejalanya. Nah, tapi dengan COVID ini tuh jadi semuanya tuh jadi bergejolak tuh. Gimana ya, Prof? Betul. Di kedokteran itu ada istilah. Kalau misalnya si host itu penderita, kalau di-trigger oleh satu penyakit yang sistemis, umumnya yang disebut timbul istilahnya gangguan keseimbangan terhadap semua. Apalagi penyakit-penyakit tertentu yang sering kenanya sistemis. Makanya kadang-kadang dibandingkan hati-hati host yang dengan komorbid, yang punya penyakit, atau yang tanpa punya penyakit juga, tapi sebetulnya kita klasifikasikan sistem imunnya lemah. Sistem imunnya lemah. Ada istilahnya, ada complement deficiency dan lain-lain lah itu. Itu kalau kena, itu sehingga kalau kena apalagi dengan penyakit COVID akan menimbulkan badai sitokainnya akan lebih berat. Badai sitokain itu jadi timbul reaksi peradangannya lebih hebat, di samping penyakit yang tadinya tidur itu jadi bangun. Lebih berat lagi, kita bisa kontrol. Misalnya penyakit kencing manis. Tadinya gula darahnya stabil, begitu kena COVID, gulanya jadi nggak terkontrol, tensinya kadang-kadang jadi nggak terkontrol, kemudian fungsi ginjalnya jadi kadang-kadang terganggu. Itulah makanya kita agak hati-hati sekali dengan penyakit COVID ini. Memang kalau kenanya terhadap orang sehat,
tidak apa-apa, nggak menjadi soal. Tapi pada orang-orang yang punya komorbid itu kita kasih warning. Itu yang hati-hati ya. Ya makanya kita anjurkan hati-hati kalau yang kena komorbid. Makanya pemerintah cukup jeli ini. Yang punya komorbid biasanya divaksin lebih dulu. Ya toh. Kemudian yang punya komorbid hati-hati, dia lebih baik kalau misalnya berat lebih baik dirawat gitu. Sebab kalau semuanya harus dirawat saya kira berat. Wisma Atlet aja yang merawat yang maaf sehat tanda kutip juga berat saya kira karena perawatan itu mahal harganya. Itu betul, Dr. Selvi. Dok, ya. Tapi ini kan maksudnya gini, kan untuk yang punya komorbid waktu untuk divaksin terutama kemarin itu ada beberapa case yang high ini ya tensinya tinggi. Itu kan nggak boleh divaksin, Dok. Ya. Nah itu nyiasatinnya gimana supaya orang-orang ini kan maunya divaksin sebenarnya, cuman nggak bisa gara-gara tensinya tinggi, entah takut disuntik kali ya dok, nggak tahu deh, takut divaksin apa gimana, siasatinnya gimana dok? Nah mengenai vaksin yang kita ada itu adalah sekarang Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Ya, ada 6 vaksin sekarang yang sudah diakui WHO. Sinopharm dan Sinovac sudah diakui juga, Zeneca sudah ada. Ya. Yang 2 itu vaksinnya dari virus yang dimatikan, yang satu dari spike protein. Nomor 1, vaksin harus. Sebaiknya semua orang divaksin. Wajib. Jelas dia menguntungkan. Vaksin tidak mencegah untuk tidak sakit, tapi vaksin mencegah kalau kena sakit tidak akan berat, dan kalau kena sakit pun biasanya perawatannya pendek dan jarang perawatan. Saya selama sudah ada vaksin dari mulai Februari ke sini, kira-kira saya ada 30 orang yang kena COVID dan semuanya tidak dirawat. Saya hanya bisa isolasi mandiri aja. Pasien, ya. Memang vaksin ada pengaruh sampingannya, tapi pengalaman saat ini bahwa apa yang diberikan pemerintah udah pasti aman. Yakinlah aman, pemerintah nggak mungkin lakukan, pasti aman. Yang kedua sebetulnya sebelum divaksin, makanya divaksin di screening oleh fasilitas sehat, ditanya punya penyakit apa. Kalau kita sebagai masyarakat awam, kalau misalnya ragu boleh vaksin, tanya aja ke dokter keluarga kita. Dia yang paling tahu badan kita, komorbid kita. Tidak semua autoimun yang dilarang, tidak semua hipertensi dilarang. Itu hanya ada batas-batas border tertentu. Ya, memang ada beberapa kejadian yang agak berat reaksinya, tapi untuk Sinovac, Sinopharm sampai saat ini saya belum dengar laporannya, juga dari Badan Penanggulangan Vaksin yang mengawasi juga sampai saat ini enggak. Memang di beberapa di Zeneca ada beberapa efek samping yang lumayan berat ya. Ya makanya tolong untuk pengamanan, satu di samping di screening oleh pemerintah, karena pemerintah kan tidak mungkin memberikan fasilitasi. Kitanya sendiri harus proaktif. Nanya ke dokter keluarga kita, apakah saya boleh divaksin atau tidak. Mending dari sekarang ya dok, sebelum dapat jadwal vaksin, ke dokter dulu, tanya saya oke nggak untuk divaksin. Karena vaksin itu apapun penting. Dan sebaiknya bahwa memang pemerintah mengutamakan untuk pada daftar prioritas tertentu. Tapi rasanya semuanya nanti akan harus divaksin. Ya, supaya kita mencapai jumlah tertentu sehingga bisa mendapatkan herd immunity. Ya. Kita senang kan kalau misalnya kita lihat di Amerika udah bebas masker, atau di Israel udah bebas masker, rasa-rasanya, atau di beberapa tempat di Brasil yang mereka pakai vaksin hampir sama seperti kita Sinovac. Nah jadi sebenarnya ada hitungan nggak sih dok? Maksudnya gini, kita kan mau ngejar supaya divaksin, sampai berapa persen kira-kira dari total penduduk kita divaksin itu akan menolong supaya negara kita berangsur-angsur bisa pulih dari COVID ini? Kira-kira berapa perbandingannya dok? Ini memang bukan wewenang saya, itu mereka kurang yang bisa ya? Dihitung itu para epidemiologis. Tapi katanya kira-kira antara sepertiganya, setengahnya. Sebab itu kan tergantung, mungkin dia juga susah hitungnya. Kenapa? Tergantung dari mobilitas penduduknya. Betul. Ya, mungkin di kita seperti kalau orang mungkin yang di sekitar yang mobilitasnya rendah, Papua, NTT, di Maluku, itu mungkin nggak sehebat beda-beda Jakarta ya dok. ini. Kalau Jakarta mungkin aja bisa dibutuhkannya lebih dari 50% nih. Betul, karena mobilisasinya tinggi sekali. Mobilisasinya tinggi sekali. Okay. Kita lihat aja Jakarta pegang peranan semuanya hampir ngalahin yang lain. Berarti kalau Jakarta 12 juta, harusnya 6 juta minimal udah mesti divaksin ya dok? Betul, bukan ekivalen karena tuanya, bukan komorbidnya, tapi ekivalennya dengan mobilitas loh. Iya, karena terus-terusan bergerak terus ya. Iya, betul. Kalau misalnya
herd immunity itu berlaku untuk komunitas nggak sih, Prof? Misalnya contohnya begini, dalam keluarga, ya, kalau dalam satu rumah misalnya isinya 10 orang misalnya, ya dia asal udah 8 orang yang divaksin gitu ya, otomatis rumah itu kan dia lebih ada rasa daya aman tahannya gitu. lebih bagus deh. Pasti ekivalen. Itu ya. Karena dengan gereja populasi itu juga ya. Betul. Karena family ya adalah kan gambaran daripada masyarakat kecil, populasi ya? kecil, populasi kecil. Ya. Nah ini kan kita disusahnya kan ini populasinya heterogen, makanya kita prihatin sekali, kesian pemerintah itu. Ya toh, karena respon kita karena banyak ketidaktahuan. Betul. Ya toh, ketidaktahuan, belum sendiri yang seringkali mempolitisir hal-hal ini itu yang mereka yang kurang nggak etis lah. Ya. Jadi memang penting ya Prof ya, maksudnya kita di jemaat GKK sendiri ini coba memperhatikan orang-orang justru yang ada di lingkungan kecilnya ya. Betul. Kita dari keluarga kita sendiri. Usahakan mereka semua itu juga divaksin ya, sesuai dengan ini. Iya. Ini serangan yang kedua ini saya banyak sekali yang kenanya adalah bukan couple, family. Yang disebut serangan terhadap grup-grup family nih. Ini kluster keluarga. Kluster keluarga nih. Banyak sekali nih kluster keluarga. Yang serangan-serangan kedua ini kalau habis liburan itu. Ya, kluster keluarga. Saya juga pernah baca begini, Prof. Kalau kita misalnya menjaga nih pintu masuknya ini kan hidung, mulut, begitu ya. Betul. Nah itu kan banyak juga tuh, misalnya cuci hidung, ya, semprot dengan NaCl fisiologis misalnya, terus semprot tenggorokan, kumur-kumur begitu. Nah kalau menurut Prof sendiri ini efektif atau sebetulnya kalau kita tuh pakai masker terus di lingkungan yang umum itu saja sebetulnya udah cukup gitu loh Prof. Cukup, tapi kalau ditambah lagi dengan itu saya kira daya protection kita lebih. Cuci aja hidung mulut terutama kalau habis pergi keluar. Saya kira boleh pakai NaCl biasa atau boleh pakai yang ada antiseptiknya atau apa, karena kan dengan antiseptik itu juga mungkin virusnya akan ini, dan kemudian kumur itu saya kira penting. Saya biasanya kalau misalnya kerja dari pagi sampai siang, kalau saya udah lapar makan, saya cuci muka dulu pasti. Saya buang maskernya, saya cuci hidung atau segala, baru saya berani makan. Berani makan. Dan nanti kalau mau kerja lagi ya pakai masker semuanya lagi. Yang baru, yang lama dibuang. Yang lama dibuang. Begitu juga kita terapkan kalau kita mau pergi traveling, kalau kita harus makan gitu. Atau misalnya kalau kita pergi ke mall. Kalau pergi ke mall datang kemudian baru langsung makan nggak masalah. Tapi kalau pergi dulu kalau mau makan ganti masker dan kemudian ini. Saya kira itu salah satu penyebab. Ya karena masker kita ini juga kan ada kan luarnya ya? udah batasnya. Iya. Kita paling banyak ya 4-6 jam lah. Ya? Kita di mana 4-6 jam lah 4 jaman ya harus ganti seperti itu ya. Berarti kalau orang yang kerja di kantoran gitu Dok, berarti kan dia kerja dari jam 8 sampai jam 5 harus ganti minimal 2 kali ya. Sekali minimal. Makan siang. Habis makan siang terus ganti ya. Banyak yang ngakalin pakai 2 masker barangkali kalau yang satu dibuang. Yang mahal, yang satu bisa dibuang gitu. Iya, gitu. Jadi apapun daya protektifnya katanya lebih tinggi katanya. Yang terekspos ke luar itu yang dibuang duluan gitu, yang diganti. Oke, jadi paling penting memang tetap ya 5M itu ya Prof ya. Betul, 5M itu. Pakai masker ya, kemudian cuci tangan pakai sabun, ya, jaga jarak, kemudian membatasi mobilitas sama menjauhi kerumunan seperti itu. Nah kalau kita melihat nih Prof ya, tadi kan juga kita bicarakan kalau yang dari mancanegara masuk kan mereka diisolasi. Cuma kan kita nih asalnya sekarang kan penduduk dan juga barangkali sebagian dari kita juga wisatanya sekarang domestik nih. Nah, ada nggak sih Prof kira-kira kalau misalnya wisata domestik begitu tuh kiat-kiatnya bagaimana tuh Prof? Karena menurut saya kita di satu sisi kita kan juga nggak bisa ketakutan sampai nggak kemana-mana begitu. Tapi di sisi lain, kalaupun kita harus pergi kan kita tetap ada awareness-nya itu loh Prof. Apapun yang dilakukan pemerintah ini cukup baik, bahwa
kalau misalnya kalau mau berangkat dilakukan. Sudah ada kemarin diumumkan tiap kali berubah tuh. PCR berlaku 2 hari, antigen juga berlaku 2 hari. Ada yang bilang airline tertentu berlakunya 3 hari. Ya, Genos hanya sesaat itu adalah salah satu pencegahan. Di samping pesawatnya juga saya kira sudah dibersihkan. Kemudian kita pergi ke satu tempat, dan di tempat itu kan umumnya kalau tempat wisata itu yang jelas kerumunannya jauh lebih berkurang barangkali kalau untuk yang jauh-jauh itu. Tentu risikonya juga lebih berkurang, tapi tetap kalau di hotel itu juga kita harus biasanya hotel udah dikasih standar oleh pemerintah bahwa apa yang harus dibersihkan. Ya, saya kira untuk kita sih yang penting bahwa kitanya sendiri jaga jarak kebersihan 5 itu adalah penting. Kita tetap pegang mau kemana aja, apalagi di rumah. Kemana aja tetap jaga yang 5 itu open. Di rumah sebenarnya nggak ada bedanya kita harus pergi kemana dengan yang di rumah, tapi tetap jaga yang 5 itu. Cuma kalau nggak terlalu penting, lebih baik kalau lagi seperti sekarang nih, ini di daerah-daerah lagi numpuk nih. Masa sih kita kalau nggak ada, kalau misalnya hanya jalan-jalan aja ke menyongsong kesulitan, saya kira. Ya, jadi Jakarta ini udah mulai nih sekarang. Kita ngadepin di sini di Jakarta ya, kalau nggak terlalu penting, udah jangan ke mall, jangan ke mobilitas yang nggak terlalu penting saya kira. Saya udah sejak COVID Dok, ke mall hampir nggak pernah. Kecuali di sini pasti lagi ramai sekali tuh di mana-mana tuh saya lihat. Kecuali kalau ada memang ada keperluan apa. Iya, sekarang kan kita juga lihat jalanan juga sudah mulai lagi. Ya, karena memang kita ngerti bahwa masyarakat itu boring sih. Iya. Jadi harus ada WO, tapi tolong tetap jaga. Mulai bosan, apalagi bagi mereka yang sudah divaksin tuh kadang-kadang juga merasa lebih secure gitu. Udah mau bergerak seperti itu ya, Prof ya. Apalagi yang udah divaksin nih, hati-hati bahwa kan virus itu bisa mutasi, bisa apa untuk hidup survive ya. Makanya pemerintah itu takut sekali karena toh masih ada pesawat yang datang ke sini, entah dari Inggris, entah dari Amerika, dari Jepang tuh masih ada pesawat. Entah bawa barang, entah bawa manusia ke sini. Ini varian-varian dari mutasi di sini udah mulai dicurigain banyak. Masih bisa ya. Dan kadang-kadang bisa tidak terdeteksi dengan antigen biasa atau swab biasa. Ya, tahu-tahu nanti lemes, tahu-tahu paru-parunya udah penuh gitu. Jadi hati-hati bahwa apapun bisa terjadi. Jadi pemerintah sekali memang itu urusannya kawan-kawan di bidang kedokteran yang harus juga mewaspadai dan kemudian melaporkan sesuatu kalau timbul varian-varian yang aneh-aneh gitu gejalanya. Jadi kalau misalnya di antara jemaat ini ada yang mau berekreasi pun juga sebaiknya mereka tuh mempelajari dulu kali ya. Betul. Daerah yang mereka tuju itu kira-kira seperti apa begitu ya. Sekarang harus lebih taktis lah. Iya, kalau misalnya jangan, kalau toh memang harus pergi kita boring, perlakukan seperti kita jaga di sini sendiri di tempat itu, jangan seenaknya melepas masker atau apa. Karena ada jemaat juga kan yang sudah mulai WFO nih, Prof. Kan mereka juga kadang diutus dari kantor untuk ke daerah seperti begitu tuh. Kadang-kadang kan memang mereka juga perlu ini ya, mau nggak diterima bagaimana, mau diterima juga. Itu selain juga untuk keperluan rekreasi nih. Betul. Apalagi ini kan udah mau kenaikan kelas ya. Udah mau selesai. Minggu depan udah libur ya. Udah libur nih. Justru itu satu hal sekolah pun juga masih mempertimbangkan kalau sampai mesti tatap muka, sistemnya pun sekolah lagi bingung juga sih. Iya. Tatap muka seperti apa? Kita bingung anak-anak ya. Mesti dibekalinnya gimana? Sebetulnya kalau di dalam konteks anak-anak begitu, Prof, memang buat mereka lebih tahan atau bagaimana sih, Prof, maksudnya? Karena kan mereka nggak diprioritaskan untuk vaksinasi nih. Selain memang vaksinasi kita juga kan belum ada penelitiannya ya untuk anak-anak. Sampai saat ini di dunia kedokteran menganggap bahwa kalau anak-anak lebih kebal resisten. Kecuali kayak yang ada komorbidnya. Baru ada publikasi kalau nggak salah seminggu yang lalu dari bagian anak di FKW RSCM. Kematiannya cukup tinggi loh kalau yang kan kebetulan kena yang punya komorbid. Tapi kelihatannya kalau saya baca komorbidnya yang berat-berat deh. Berat tuh apa aja ya, Dok? Berat. Leukemia barangkali.
leukemia, ya, kanker darah atau kelainan katup jantung barangkali ya. Oh, barangkali. itu bawaan dari lahir soalnya kan. Kelainan ginjal barangkali itu biasanya katanya itu cukup berat ya. Tapi kalau anak ini sih umumnya memang bisa kena, tapi saat ini bahwa semua di dunia kedokteran menganggap tidak seberat dengan orang-orang yang punya komorbid, dewasa dan tua, elderly. Lansia. Ya, karena daya tahannya yang turun. Umumnya anak-anak yang dengan daya tahannya turun, ya kalau kelainan bawaan atau punya penyakit. Ya. Iya. Tapi kalau memang nggak ada itu sih sebetulnya kita bisa meyakini bahwa anak-anak kita tuh relatif aman lah ya. Relatif aman, makanya pemerintah nggak ngadakan vaksinasi daftar prioritas khusus, untuk vaksinasi khusus. Oh, berarti so far yang ada info bahwa di Singapura ada anak-anak juga yang terkena COVID dan cukup parah kemungkinan besar karena bawaan itu ya dok? Bawaan. Di kita juga kan ada baru kemarin di karena komorbid itu ya. Jadi bukan karena ada komorbid, hati-hati aja pokoknya. Ya makanya kita kematiannya lebih tinggi. Kita perlu kalau baca berita itu pun juga kita lihat dulu ya source-nya. Terus kita harus lebih kritis juga ya, jangan mentah-mentah. Oh anak-anak nih bisa kena nih begini gitu langsung. Enggak juga ternyata. Mentah ya sebetulnya enggak. Tapi kan bisa juga orang tua kadang kan ada yang nggak tahu juga ya dok bahwa anaknya ternyata komorbid. Bisa jadi nggak begitu? Biasanya enggak. Mungkin saya kira anak itu kan biasanya dapat perhatian dari orang tuanya. Tiap batuk pilek aja udah ke dokter. Biasanya seperti tek lah. Ya berarti orang tua sekarang harus lebih peduli. Harusnya terdeteksi. Komorbid berat sih mestinya sih terdeteksi ya dengan dari orang tua. Dan biasanya anak-anak tuh kenanya waktu klaster keluarga. Karena ada anggota keluarga yang kena, baru dia kena. Ya, baru kena. Betul. Yang klaster keluarga umumnya. Karena boleh dibilang itu mungkin load virusnya juga besar di keluarga itu itu. Jadi dia juga biasanya kalau klaster keluarga yang kena anak, dari mulai neneknya, apalagi yang ada yang bapaknya, ada yang ibunya, terus sampai ke jarang ada yang tiba-tiba anak-anaknya doang yang kena baru kena ke orang tua tuh jarang ya. Relatif jarang. Jarang sih. Karena saya tanya ke keluarga saya banyak beberapa dapat klaster keluarga. Pintu masuknya umumnya kan orang itu baru aware karena di anak itu seringkali tanpa gejala. Oh, di anak tanpa gejala malah ya? Sesudah ibunya kena atau bapaknya kena atau neneknya kena, baru dicek semuanya. Baru ketahuan deh tuh anaknya kena. Katanya anaknya kena. Biasanya kena itu ya orang yang paling tinggi mobilitasnya dulu. Biasanya suami istri ini kepala keluarganya. Baru dicek kita ke nenek, baru dicek ke anak kecil, baru dicek ke pembantu. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Ya berarti kalau sampai ada klaster keluarga seperti itu ya pasti udah screeningan langsung deh ya dok ya? Biasanya di screening dan mereka langsung yang berat masuk rumah sakit, yang itu bisa iso mandiri gitu. Pengalaman saya biasanya mereka datang ke kami banyak pengalaman di tempat praktek saya sendiri. Nah yang klaster keluarga kita lihat biasanya kita pertimbangkan mana yang harus dirawat, mana yang enggak. Kalau nggak ada masalah meskipun orang tua kalau ringan isoman aja, mandiri aja. Gitu, ada pertimbangan-pertimbangan khusus kapan dirawat gitu. Kalau udah satu keluarga ya sekeluarga aja udah isolasi lah sekalian di situ udah. Jadi sahabat Health Talk menarik perbincangan kita pada malam hari ini ya karena isu COVID ini memang selalu masih ada bersama-sama dengan kita. Ya kita masih belum tahu sampai kapan ini akan selesai. Ya, tetapi kalau saya bisa simpulkan dari perbincangan kita pada malam hari ini, yang pertama itu adalah yang paling penting kita harus mau nggak mau siap sedia ini hidup bersama dengan COVID. Ya, untuk waktu yang barangkali saat ini kita juga masih belum bisa ramalkan nih sampai kapan. Ya, tapi itu bukan juga berarti hidup kita itu selalu ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, nggak juga seperti begitu. Ya, di satu sisi kita tetap berjaga-jaga, ya, kita tetap memperhatikan kesehatan pribadi maupun setiap anggota keluarga kita, ya. Tapi di sisi lain kita juga tetap bisa berdoa, kita memohon anugerah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah vaksinasi itu menjadi satu hal yang penting. Ya, jadi pastikan bahwa kita sendiri sudah divaksinasi.
Kira-kira begitu ya Prof ya. Keharusan. Nah, lebih baik keharusan lah. Ya, kemudian anggota keluarga kita, orang-orang yang tinggal bersama dengan kita ya, termasuk itu orang-orang yang ada di ring 1 kita nih. Ada supir, ada pembantu, mungkin ada perawat orang tua, ya, ada babysitter, ya. Juga mengingatkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita tuh mungkin di tempat kita bekerja, di kantor, ya, di pelayanan. Kita harus saling mengingatkan supaya mereka itu juga menyediakan diri untuk divaksin, ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya Prof ya kesimpulannya yang berikutnya ya? Saya kira itu aja. Gitu, tolong kita ya. himbau para jemaat, saya kira vaksin itu penting, harus dilakukan. Ya. Harus dilakukan. Kita mengharapkan adanya di populasi gereja ini mudah-mudahan ada herd immunity. Ya, dengan begitu akan mencegah kena sakit barangkali atau bisa mencegah kalaupun kena tidak berat. Gitu. Ya. Dan kita membantu pemerintah dengan tindakan ini. Jadi sahabat Health Talk sekalian, itu juga tadi merupakan satu closing statement ya Prof ya, dari Prof Herdiman. Ya, kami sangat senang Prof ada bersama kami dan kami berharap ya next time kita bisa bincang-bincang lagi ya Prof ya. Baik, terima kasih. Untuk mungkin tema-tema yang aktual lah ya seputar COVID dan pandemik ini. Oke, thank you juga Nita sudah bergabung bersama dengan kami. Selamat malam, terima kasih untuk partisipasi dan untuk perhatian jemaat sekalian.